Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, da'im al-ifdal, azim al-nawal. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula Bilal al-Badri mutalal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أحسن كلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sesi kedua berkenaan dengan fikih Asmaul Husna. Sebelum itu kami ingin menanyakan terlebih dahulu review. Soal pertama, apa syarat pertama nama tersebut adalah dimasukkan ke dalam Asmaul Husna? Apa syarat pertama? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi Asmaul Husna itu datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dari dalil saja. Kita tidak boleh menamai Allah kalau Allah tidak menamai dirinya. Dan penamaan Allah terhadap dirinya dapat kita ketahui melalui perkataannya langsung di dalam Al-Quran atau doa Rasulullah SAW yang Rasulullah ungkapkan dalam doa-doanya ketika menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, nama Allah tersebut, Asmaul Husna tersebut harus baik dengan sendirinya. Artinya dia secara makna tidak ambigu. Ini tidak ambigu. Harus memiliki makna yang bagus secara sendirinya. Kalau maknanya masih ambigu, maka berarti itu bukan Asmaul Husna. Tidak dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya tidak terbatas. Ini 3 ciri Asmaul Husna. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadis riwayat Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki batasan nama. Terlihat dari doa Rasulullah SAW, la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Begitu kata Rasulullah. Aku memuji engkau dengan pujian-pujian yang aku sendiri tidak dapat memuji dirimu kecuali dirimu sendirilah yang memujimu. Artinya banyak sekali pujian-pujian yang kita tidak ketahui hal tersebut karena Allah belum mengabarkan kepada hamba-hambanya. Makanya Rasulullah mengatakan la uhsi thana'an, aku tidak mampu memuji engkau sepantasnya. Jadi kita ini sebetulnya ketika memuji Allah itu belum sepantasnya. Belum derajat seharusnya Allah dipuji seperti apa gitu. Karena kemampuan kita terbatas seperti itu. Ya. Nah, itu meskipun dalil yang menunjukkan bahwa innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah rawahul Bukhari wa Muslim. Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, man ahsaha di sini kata para ulama, menghafalnya, memahaminya, memanggilnya dalam doa-doa, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. 99 ini bukan pembatasan. Artinya Asmaul Husna tidak hanya 99, tapi lebih daripada 99. Tidak terbatas. Adapun yang berada di Quran dan Sunnah yang disepakati oleh para ulama dari Quran, kemudian dari khabar yang sahih dari hadis-hadis itu 89. Sisanya itu tidak disepakati. Artinya tidak disepakati namanya. Ada yang disepakati, ada yang tidak.
Ada ulama yang mengumpulkan sampai 150. Ada ulama di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengumpulkan 124. Itu ijtihad para ulama. Tetapi detailnya kita tidak tahu. Begitu nama Asmaul Husna. Dan kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan Al-Alim, kemudian kita sudah bahas Al-Malik, Al-Malik, Al-Musawwir, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Sekarang kita masuk ke pembahasan Al-Bari. Al-Bari. Al-Bari maknanya adalah pencipta, ya, pencipta. Apa bedanya dengan Al-Khaliq? Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan tidak ada suatu apapun yang mampu menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara diri kita yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak ada. Seluruh yang ada di alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Mustahil Allah tidak ada. Kalau orang ateis berkata, bagaimana kamu bisa melihat Tuhanmu? Kalau Tuhanmu aja nggak ada, berarti Tuhan itu nggak ada. Buktinya nggak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Apakah engkau bisa melihat udara? Tidak, tapi engkau bisa merasakannya. Apakah engkau bisa melihat COVID-19? Tidak, tapi kau bisa tahu bahwa ada korbannya. Jadi, mengetahui bahwa Allah itu ada adalah dengan melihat tanda-tandanya. Bukan dengan melihat secara langsung. Karena banyak hal-hal yang diketahui keberadaannya tapi kita tidak mampu untuk melihatnya secara indera. Maknanya bukan berarti segala hal yang ada itu dapat dilihat. Dan ketika kita mengatakan itu tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Nah, itu konsep logika yang difahami oleh seluruh makhluk seharusnya. Maka kalau orang ateis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan, cukup datangkan dengan dalil saja. Ya, afaman yakhluq, apakah mereka dapat menciptakan? Tidak mampu mereka menciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Kalau mereka suruh buat satu lalat saja, mereka tidak akan mampu meskipun seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan satu lalat kecil, mereka tidak akan mampu membuatnya. Tidak akan mampu. Ini maknanya Allah Al-Bari, yang Maha menciptakan. Seluruh yang diciptakan oleh Allah, maka Allah yang menciptakan. Tidak ada satu di antara kita yang menciptakan, tapi kita semua diciptakan. Bedanya apa dengan Al-Musawwir? Kalau Al-Musawwir, Allah mampu mengubah suatu hal yang ada menjadi keadaan lainnya. Ini bedanya Al-Musawwir. Ya. Membentuk, mendesain. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari dengan Al-Musawwir. Kemudian sifat Allah lainnya adalah As-Samad. As-Samad. As-Samad ini berada dalam surat apa? Hanya satu dalam Quran penyebutan As-Samad. Di mana? Al-Ikhlas. Surat yang tidak ada kata ikhlasnya. Ada dua. Surat yang tidak ada kata ikhlasnya ada satu, yaitu surat Al-Ikhlas. Dan surat yang tidak ada penamaan nama suratnya berasal dari dalam suratnya ada dua. Apa? Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Seluruh surat diambil dari satu kata dalam surat tersebut. Maryam, diambil kata Maryam. Kemudian surat Al-Kafirun diambil satu kata Al-Kafirun. Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar. Fussilat, nama suratnya diambil kata nama dalam suratnya. Adapun surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas tidak ada satupun kata Fatihah dalam surat Al-Fatihah dan tidak ada satupun satu kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya. Begitulah orang ikhlas. Tidak menyadari bahwa dirinya ikhlas. Ketika ada orang ikhlas mengaku dirinya ikhlas, maka dia tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas pun tidak sadar bahwa dirinya ikhlas. Keikhlasan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan si pelaku ikhlas pun tidak mengetahui apakah dirinya ikhlas atau tidak. Karena ikhlasan itu lembut, halus di dalam hati sanubari paling dalam. As-Samad, kembali kepada As-Samad, maknanya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-mustaghni an kulli ahadin, yakni dia tidak membutuhkan segala apapun. Wa ghairuhu yughni an, ya. Dan seluruh selain Allah membutuhkannya.
membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak butuh kepada apapun dan apapun butuh kepada Allah. Itu namanya As-Samad. Di dalam surat Al-Ikhlas, apa isi kandungan surat Al-Ikhlas? Saya ingin bertanya, apa isi kandungan surat Al-Ikhlas? Isi kandungan surat Al-Ikhlas adalah membantah orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Dan ayat-ayat dalam surat Al-Ikhlas, kalau kita lihat, itu semuanya adalah syarat-syarat menjadi Tuhan. Syarat-syarat menjadi Tuhan. Coba, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah satu. Tandanya, Tuhan itu harus satu. Gak bisa berbilang. Syarat Tuhan pertama adalah harus satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dialah yang memiliki sifat as-samad. Seluruhnya butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Tuhan syaratnya harus tidak butuh kepada apapun. Kalau Tuhan butuh makan, butuh minum, maka dia bukan Tuhan. Jadi kita bantah, Yesus kamu itu masih makan, masih minum. Tadinya dia masih butuh kepada sesuatu. Berarti dia syarat kedua nggak bisa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Syarat Tuhan ketiga adalah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu. Karena kalau Tuhan memiliki pasangan, Tuhan memiliki ayah, memiliki ibu, tandanya dia butuh kepada yang lainnya. Layaknya kita, manusia membutuhkan pasangan. Makanya mengapa segala sesuatu itu diciptakan berpasangan? Sampai diteliti, ternyata bagian terkecil dalam makhluk hidup, yaitu atom. Di dalam atom pun ada neuron dan neutron, ada proton. Dia berpasangan. Bayangkan, berpasangan. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang tidak memiliki pasangan dan tidak berpasangan. Seluruh selain Allah berpasangan. Sampai atom saja berpasangan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada semisalnya. Kalau Tuhan kamu masih serupa dengan sesuatu yang lainnya, berarti dia bukan Tuhan. Kok Tuhan sama seperti saya mukanya? Sama seperti kamu mukanya? Sama-sama manusia, punya hidung, punya mata, mirip lagi, gak jauh beda. Tandanya dia bukan Tuhan. Tuhan la matsila lahu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dia Maha melihat, Maha mendengar. Syarat menjadi Tuhan ada 4, dan tidak ada yang memenuhi syarat keempat-empat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan bagi orang ateis lagi-lagi. As-Samad. Ya. Kalau kita sudah paham makna As-Samad, As-Samad ini maknanya beragam. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan makna As-Samad adalah la jawfa fihi, yaitu tidak berongga. Tidak berongga. Kemudian juga di antara ulama lain yang menafsirkan ad-dhahhak, yakni adalah la ya'kulu wa la yashrab, tidak makan dan tidak minum. Yakni makna as-samad. Adapun khilaf dalam penafsiran ayat, itu khilafnya namanya tanawu'i. Khilaf tanawu'i. Tidak tanawu'i itu khilaf yang tidak kontradiktif, sehingga maknanya benar. Contoh, ketika para ulama menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini ditafsirkan oleh para ulama, ada yang menafsirkan siratullah, siratul Muhammad, ada yang menafsirkan siratul Islam, ada yang menafsirkan sirat Abu Bakar Abu Umar. Ini tidak bertentangan karena jalannya Abu Bakar, jalannya Rasulullah, jalannya Umar, jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah satu jalan yang sama. Ketika para ulama beda-beda menafsirkan, intinya semuanya adalah sama, maknanya sama. Berbeda dengan khilaf fikih yang kontradiktif. Ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Adapun tafsir, khilafnya itu bukan khilaf kontradiksi, bukan khilaf tadad, tapi khilaf tanawu'i. Gitu ya. Jadi kita harus pahami itu. Jadi ketika para ulama beda menafsirkan, oh, ada yang menafsirkan begini, ada yang begini. Semuanya khilaf tersebut saling digabungkan satu dengan lainnya. Berbeda dengan khilaf dalam fikih. Nah, itu nama Allah, yakni adalah As-Samad. Segala sesuatu bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu apapun. La matsila lahu. Allah tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada satupun yang mampu menyamakannya. Ketika Allah memiliki nama Al-Alim,
maka Allah Maha mengetahui dan sempurna pengetahuannya. Ketika Allah memiliki nama Al-Basir, Allah Maha mendengar, maka Allah Maha mendengar dan sempurna pendengarannya. Allah Maha melihat dan sempurna penglihatannya. Allah Maha mendengar dan sempurna pendengarannya. Allah Maha berbicara dan sempurna pembicaraannya. Allah Maha kaya dan sempurna kekayaannya. Itu dalam memaknai setiap Asmaul Husna Allah adalah mubalaghah. Ada sifat kemahaan yang tidak dimiliki oleh makhluk. Ya. Kemudian di antara nama Allah lainnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad. Ahad. Ahad maknanya adalah esa, tunggal. Di dalam bahasa Arab dibedakan antara ahad dengan wahid. Beda. Antara ahad dengan wahid. Kalau ke bahasa Indonesia kan, inilah mengapa saya katakan wajib belajar bahasa Arab. Karena, mohon maaf, ini bukan mencela bahasa Indonesia, tapi kita harus mengakuinya bahwa kosakata bahasa selain bahasa Arab itu sedikit dan mohon maaf, miskin kosakatanya. Makanya ada penelitian yang dilakukan oleh research language dari kalangan-kalangan linguistik yang mengatakan bahwa kosakata bahasa Arab itu berjumlah 12,4 juta. Sedangkan jumlah kosakata bahasa Inggris hanya 600.000. Jumlah kosakata Prancis hanya 500.000. Jumlah kosakata Spanyol hanya 400.000. Sedangkan bahasa Indonesia adalah kebanyakan serapan-serapan dari bahasa lain. Berarti miskin sekali kosakatanya. Makanya ketika mengartikan kata satu, apa? Selain kata satu apa? Tunggal, esa, sedikit. Dan maknanya pun berujungnya sama lagi. Tapi kalau bahasa Arab beda. Bahasa Arab, ain saja, ain. Apa namanya? Ain, ya, nun. Itu ada 1000 makna. Bayangkan, ada 1000 makna. Singa saja ada asad. Ya. Kemudian banyak sekali nama kata singa. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab sangat kaya sekali. Dan ahad bedanya dengan wahid. Kalau ahad itu tidak ada tsani, tsalits, rabi', tidak ada. Kalau sudah dibilang ahad, sudah tidak ada lagi bilangan lainnya. Terputus di situ, satu. Tapi kalau bilang wahid, maka pasti ada kelanjutannya. Ada bilangannya. Makanya di sini dikatakan ketika Bilal bin Rabah disiksa dengan tuannya Umayyah bin Khalaf, maka apa yang dikatakan Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Karena orang-orang musyrikin Quraisy faham bahwa ketika seorang mengatakan ahad berarti tidak boleh ada lagi Lata, Uzza, Manath. Tidak boleh ada lagi. Sedangkan mereka beribadah dengan sembahan-sembahan mereka tersebut. Jadi Bilal tahu bagaimana cara menjengkelkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka yang dikeluarkan di sini adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Ya. Ini ahad. Allah Maha Tunggal. Tidak ada pun satu pun dalam penciptaannya yang menggunakan bantuan makhluknya. Kalaupun ada dalam hal tersebut, misalkan Allah memerintahkan Jibril untuk untuk menurunkan Quran, ya, melalui kalam Allah kemudian kepada Rasulullah SAW kan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian juga nanti arsy Allah akan dibawa oleh 70 malaikat. Kemudian juga neraka jahanam akan digeret oleh para malaikat. Apakah di sini berarti Allah butuh kepada makhluknya? Tidak. Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Terus mengapa Allah menyuruh mereka dari kalangan makhluknya untuk berbuat pada perkara-perkara yang besar? Mengapa? Untuk menunjukkan kepada kita, makhluk yang paling kecil dan paling hina, bahwa makhluk yang besar saja itu mampu disuruh oleh Allah, mampu dikuasai oleh Allah, apalagi kita seperti itu. Itu maksud daripada Allah memerintahkan malaikat Jibril. Allah mampu saja langsung mengabarkan wahyu kepada Rasulullah. Tapi mengapa melalui malaikat Jibril? Mengapa? Agar kita tahu bahwa malaikat yang paling besar, makhluk yang juga besar adalah malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, yang sayapnya menutupi ufuk timur hingga ufuk barat, itu mampu untuk diperintahkan oleh Allah. Apalagi kita yang paling kecil. Masa kita tidak mau mentaati perintah Allah? Seperti itu maksudnya. Ya. Tidak ada satupun dalam penciptaannya kita berkontribusi, tidak ada. Semua ciptaan Allah, rububiyah Allah ini adalah hasil daripada karya Allah Subhanahu wa taala.
maka kita tidak berhak memiliki saham dalam penciptaan Allah. Karena memang kita tidak ada satupun di antara kita yang menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada. Ya. Ustadz, kan kita bisa berkreasi, menciptakan teknologi. Bukan, kamu tidak menciptakan teknologi. Otak yang kita pakai saja untuk kita gunakan berpikir itu pun milik Allah. Terus kita mau berandil, mengatakan ada andil di dalam penciptaan ini. Tidak ada andil sama sekali. Tidak ada andil sama sekali. Ya. Jadi penciptaan Allah seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian secara zatnya Allah Maha Tunggal. Makanya di hari kiamat seluruhnya mampu Allah buat binasa. Kullun halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya yang mulia. Maka kita sudah paham bahwa tidak ada satupun sekutu dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam penguasaan, dalam pemberian rezeki, semuanya Allah yang mengaturnya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dalam surat Yasin. Setiap hari Allah sibuk. Maksud kata para ulama maksudnya adalah setiap hari ada orang miskin yang Allah kayakan, ada orang kaya yang Allah miskinkan, ada orang yang derajatnya rendah Allah muliakan, ada orang mulia yang Allah rendahkan derajatnya, ada orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah tarik hidayahnya kembali, dan ada orang yang tersesat kemudian Allah berikan hidayah, dan itu setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Makanya keadaan kita berubah setiap hari. Berubah setiap hari. Kalau kita lihat dulu fulan ada di majelis bareng kita, mengapa sekarang tidak ada bareng kita? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Barangkali mungkin hari itu takdirnya dia sedang dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu si fulan kaya raya, sering pamer sana sini. Sekarang kemana? Banyak sekali kita lihat kawan-kawan kita, tetangga kita, rumahnya besar-besar. Sekarang kita tidak keurus, keluarganya hancur berantakan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Keadaannya berputar. Begitulah pergantian dalam roda di muka bumi ini. Segalanya berputar. Dan tidak ada masalah dari perputaran itu. Yang jelas kita tetap beriman kepada Allah. Itu yang paling utama. Keadaan kita boleh hari ini kita miskin, besok kita kaya, atau sekarang kita kaya, besok kita miskin, tidak masalah. Itu bukan masalah. That's not the matter. Kalau kata orang-orang, itu bukan masalah. Yang masalah adalah apabila kita beriman, besok kita tidak beriman, itu masalah. Hari ini kita sholat, besok kita tidak sholat, itu kita masalah. Kalau keadaan yang berubah, hari ini punya masalah dengan anak, istri, keluarga, besok tidak ada masalah, dan seterusnya. Berubah keadaan itu tidak masalah. Masalah-masalah yang sifatnya duniawi tidak masalah. Tapi kalau ada perubahan dalam keimanan, itulah musibah. Makanya musibah paling utama bukan kita kehilangan anak, istri, uang, bukan. Tapi luput sholat berjamaah, itulah musibah. Musibah utama ketika iman hilang dari dada. Musibah utama ketika berubah hati condong kepada dunia. Musibah utama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Kata Rasulullah, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu dalam agama kami. Artinya, musibah itu ringan selama pada dunia kita, tapi musibah itu berat ketika menimpa agama kita. Makanya dahulu para salafus saleh ketika ada anak mereka meninggal, kok mereka nggak nangis, nggak sedih? Ditanya sama mereka, kamu kok nggak nangis sama anak kamu meninggal? Dia diam. Ketika luput sholat berjamaah satu kali saja, luput sholat berjamaah, nangis terseduh-seduh. Kok bisa? Anak kamu meninggal, kamu nggak nangis. Kamu luput sholat berjamaah, kamu nangis. Apa jawabnya? Anak saya yang meninggal tersebut akan bertemu lagi dengan saya di surga. Kalau saya beramal soleh dan dia beramal soleh. Tapi kalau sholat berjamaah yang bolong, saya tidak akan bisa mengkodoknya lagi sholat berjamaah nanti di masa depan. Gak bisa. Gak bisa. Hari ini, subuh kita tidak sholat berjamaah. Apakah besok kita bisa mengkodok sholat subuh yang kemarin? Tidak bisa. Yang sudah. Itulah mengapa penyesalan di hari kiamat bukan gara-gara menyesal kita melakukan dosa saja. Kenapa? Karena kita tidak maksimal dalam beramal. Harusnya bisa sholat rawatib sempurna 12 rakaat sehari semalam. Tapi kita bolong-bolong sholat rawatib. Harusnya bisa setiap hari keluar 100.000, 500.000 dalam sedekah. Tapi kita sedikit-sedikit dalam bersedekah. Harusnya bisa setiap hari telepon orang tua, menanyakan kabar, silaturahmi. Tapi kita tidak melakukannya.
Makanya di antara tafsiran daripada surat Maryam, wa anzir yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatihi wa hum la yu'minun. Dan peringatlah kepada mereka tentang satu hari di mana manusia menyesal. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, kenapa di hari kiamat dinamakan dengan yaumul hasrah, hari penyesalan? Karena kata para ulama, penyesalan tersebut tidak dirasakan oleh orang kafir saja yang tidak beriman, tapi kita juga akan merasakan penyesalan. Orang kafir menyesal dengan kekafirannya, orang yang berbuat maksiat menyesal dengan kemaksiatnya, dan orang yang beriman menyesal karena tidak maksimal dalam beramal. Menyesal, semenyesal jadi. Maka mumpung ruh masih berada di dalam jasad, nyawa masih dikandung badan, udara masih berada di dalam paru-paru kita, darah masih mengalir di jantung, maka kita masih bisa beramal. Karena nanti di hari kiamat tidak akan bisa beramal lagi. Tidak akan bisa beramal lagi. Ya. Kemudian masuk ke dalam nama Allah berikutnya adalah Al-Jamil. Al-Jamil. Makna Al-Jamil adalah maha indah. Maha indah. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, dalam hadis sahih. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan-keindahan. Segala hal yang Allah ciptakan di muka bumi ini selalu sempurna, profesional, tidak ada satupun sedikit kurangnya. Ya, dalam surat Al-Mulk gimana? La tara fiha min tafawut, ya kan? Tidak ada satupun kita ngelihat cacat sedikit pun dalam penciptaan Allah. Allah ketika menciptakan presisi, tidak akan ada cacat sedikit pun. Maka makna daripada Al-Jamil sudah pasti segala yang Allah ciptakan itu indah. Bayangkan, Allah itu maha indah dan menciptakan keindahan. Kalau kita melihat berbagai macam kenikmatan dunia yang indah-indah, makanya di antara tadabbur alam ya, ada Ustaz Badrus Salam ya, kalau kata kita tuh dia sering traveling. Itu tadabbur alam itu. Ya. Traveling maksudnya dalam artian ke gunung, lihat pemandangan bagus indah. Ini dalam rangka tadabbur alam. Dan itu semakin menunjukkan bahwa kemahaindahan Allah. Karena begini, yang diciptakan Allah saja indah nih. Apalagi yang menciptakannya tentu pasti lebih indah, kan gitu konsepnya. Kalau yang diciptakannya aja indah, apalagi yang menciptakan sudah pasti lebih indah. Makanya wajar di antara doa Rasulullah SAW adalah as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku berharap merasakan lezatnya kenikmatan melihat wajah Engkau. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Ya. Jadi kenikmatan paling besar adalah melihat wajah Allah. Nah, keindahan Allah tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Allah yang maha indah dan sempurna keindahannya. Dan inilah yang semakin menunjukkan bahwa manusia atau kita sebagai manusia itu tidak masalah ketika memakai baju bagus, memakai pakaian bagus, memakai kendaraan bagus, makan yang berkualitas, itu justru adalah kebaikan selama tidak sombong dan tidak berlebihan. Ya. Jadi thayyib, kita kan meminta halal dan thayyiban, meminta yang halal sekaligus yang thayyib, minta yang halal, pemasukan yang halal, aset yang halal sekaligus yang thayyib. Thayyib maknanya berkualitas. Dalilnya di mana? Dalilnya pernah ada seorang sahabat yang bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan compang-camping. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, alaka malun? Apakah engkau memiliki harta? Hadis ini dalam riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Alaka malun? Apakah engkau memiliki harta? Kata dia, saya memiliki harta dan banyak sumbernya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, karena melihat pakaiannya compang-camping, padahal dia punya kebun, punya pertanian, peternakan dan seterusnya, banyak onta-ontanya. Tapi kok mengapa dia pakai pakaian yang compang-camping, yang lusuh?
Kemudian kata Rasulullah, "Fa'idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Kalau Allah memberikan kepadamu harta, maka tampakkanlah harta tersebut dalam dirimu. Nah, kata para ulama, kalau kita mampu beli baju bagus, beli baju bagus dan pakai, selama bukan dalam rangka sombong dan bukan dalam rangka berlebih-lebihan. Sombong dan berlebihan seperti apa? Contoh, ada baju, saya lupa namanya, kalau nggak salah Supreme namanya, ya. Itu merek apa? Harganya nggak masuk, ada 10 juta, 15 juta. Saya bilang ini nggak masuk akal dan itu artinya berlebihan. Kemudian ada juga tas. Kalau kita lihat tas-tas brand itu Chanel, LV, ya. Apa? Kalau jam tangan adalah Rolex, ya kan? Harganya nggak masuk akal. Padahal kualitasnya sama yang 500.000 sama saja. Sama. Yang bedakan apa? Yang bedakan ini dipakai oleh pejabat-pejabat, konglomerat, raja-raja, ini gitu. Padahal secara kualitas, build quality-nya sama. Tapi bedakan ada kesombongan di sana. Maka itu termasuk fakhr, tidak boleh. Ya. Tapi kalau baju-baju yang masih terjangkau kita bisa beli dan itu bagus. Contoh, ada baju koko misalkan. Yang satu harganya 50.000. Tapi bahannya kusut. Kemudian gampang sobek. Sama harga 100.000. Bahannya lebih nyaman, maka beli yang 100.000 kalau kita mampu. Beli. Karena kata para ulama, kalau kita mampu beli tapi kita tidak mau beli padahal kita mampu, ya, yang bagus tersebut, ini namanya kikir kepada diri sendiri. Bakhil terhadap diri sendiri. Ya. Nah, makanya mengapa makruh hukumnya punya gelas itu sudah apa namanya? Gelas yang kaca apa? Yang kaca apa? Yang kaca ya. Terus gagangnya itu udah patah. Itu makruh kita minum di situ. Mengapa? Karena mengumpulkan barang-barang yang sudah seperti demikian, kata para ulama, bahkan mewariskan kefakiran. Kok bisa sama mewariskan kefakiran? Mengapa? Karena harusnya dia mampu beli baru. Tapi malah pakai yang demikian. Jadi tidak masalah kita menampakkan kenikmatan tersebut selama tidak berlebihan dan sombong. Ya. Kemudian juga ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang laki yang suka pakai baju bagus, harum terus. Kalau pakai style bagus dia, gitu. Kemudian apakah dia sombong?" Kemudian kata Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Ya. Kemudian al-kibru, Rasulullah mendefinisikan bahwa sombong itu bukan dilihat dari pakaiannya, bukan. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kesombongan adalah ketika sudah dikatakan kebenaran tapi dia menolak, itu sombong, bro. Wa ghamtun nas, kemudian dia meremehkan orang lain. Nah, ini definisi sombong. Jadi jangan sampai kita berkata, si fulan bajunya ganti-ganti mulu, baru-baru mulu lagi. Sombong nih fulan. Nah, itu tidak bisa. Karena menurut hadis ini saja Rasulullah tidak mengatakan orang itu sombong. Tapi kata para ulama, hendaknya memang kita juga terkadang usahakan tampil biasa-biasa saja. Terkadang demikian. Dalam beberapa kondisi jangan terlalu tampil sempurna terus. Maksudnya sempurna terus itu gimana? Maksudnya selalu dalam keadaan nggak mau kotor sedikit pun, kemudian rapi terus itu. Enggak, kata para ulama enggak gitu juga. Terkadang sedikit-sedikit ada momen-momen di mana kita nggak tampil sempurna secara penampilan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja, Rasulullah pernah pakai sendal yang paling mahal, pernah. Tapi selain itu Rasulullah terkadang pernah jalan nyeker. Pernah tidak pakai sendal Rasulullah. Rasulullah terkadang pakai kuda hasil ghanimah yang paling mahal kuda tersebut. Tapi terkadang Rasulullah juga tidak malu ketika pakai kendaraan keledai. Artinya, kata para ulama, boleh kita atau dianjurkan sesekali orang yang sudah terbiasa mewah-mewahan, dia hidupnya taraf hidupnya memang kaya, orang kaya. Maka dia mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang sederhana. Karena kata Rasulullah SAW, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian daripada keimanan. Ya. Artinya apa? Kalau di konteks dalam sekarang, kalau orang mobilnya Alphard semua, Tesla semua, kalau dia sudah terbiasa dan setiap hari naik Alphard, maka cobalah sesekali naik Brio. Cobalah sekali naik Avanza. Kalau orang motornya Harley, X-Max, maka cobalah sekali-kali dia pakai motor Honda Beat dan seterusnya. Kayak seperti itu maksud konsep dalam hal ini. Jadi tidak masalah ya kita sesekali
menggunakan pakaian-pakaian yang tidak terlalu necis ya. Kalau dalam artian itu necis ya. Seperti itu. Itu maksud daripada kata al-jamil ya. Kemudian dari sifat tadi kan definisi kiber itu kan batrul haq wa ghamtun nas, sombong. Nah, sombong ini ternyata bukan hanya pada orang kaya tapi juga pada orang miskin. Bahkan dalam hadis, salasatun la yukallimuhullah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim, ada 3 kelompok yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diberi tazkiyah oleh Allah. Adalah yang pertama syaikhun zani, yaitu orang yang sudah tua tapi berbuat zina, syaikhun zani. Yang kedua adalah malikun kadzab, yaitu para penguasa yang berdusta. Dan yang ketiga adalah ailun mustakbir, yaitu orang miskin dan sombong. Tandanya sifat kesombongan juga bisa melekat kepada orang-orang yang miskin. Sombong itu letaknya di dalam hati. Ya. Tapi sombong dapat terlihat dari perkataan. Ketika ada kebenaran dia menolaknya, padahal sudah terang benderang dalil di depan matanya, dia menolaknya. Adalah sifat sombong. Sifat sombong. Ya. Kemudian nama berikutnya adalah at-tayyib. At-tayyib. At-tayyib di sini maknanya adalah maha baik. Maha baik. Nah, ada kesamaan antara at-tayyib dengan as-salam, dengan as-subuh, dengan al-quddus. 4 nama Allah ini seluruhnya maknanya adalah baik, suci, selamat dari kekurangan, dari aib. Itu maknanya, ya. Dari kekurangan, dari aib. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu mustahil ada kurangnya. Mustahil ada kurangnya. Ketika Allah menciptakan maka sempurna ciptaannya. Ketika Allah berbuat maka sempurna perbuatannya. Ketika Allah berkehendak maka sempurna kehendaknya. Seluruh yang Allah lakukan dalam sifat Allah maupun yang Allah lakukan maka seluruhnya sempurna, tidak ada kurangnya sedikit pun. Ya. Dan tayyib ini mengkonsekuensikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian dalam kata-kata terakhirnya Rasulullah SAW sebutkan, thumma dzakar rajul yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustadabu lidzalik. Ada seseorang yang mana melakukan perjalanan safar yang panjang. Ini Rasulullah menyebutkan tanda-tanda doa dapat terkabul. Pertama, melakukan perjalanan panjang. Maksudnya apa? Orang yang sedang berperjalanan panjang, sedang menjadi musafir, maka doanya diijabah, mustajab. Ya. Jadi kalau kita lagi safar keluar kota yang jaraknya lebih daripada 80 meter, silakan azan dulu. Siapa yang azan? Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Di antara tadi sebab terkabulnya doa adalah melakukan perjalanan panjang, safar. Jadi kalau kita keluar kota, jaraknya di atas 80 km, maka sudah terhitung sebagai musafir. Musafir. Dan konsekuensinya, kita boleh menjamak sholat. Kemudian kalau kita berpuasa, kita boleh membatalkannya. Dan seterusnya. Banyak rukhsah ketika kita safar. Di antaranya juga kalau kita pakai khuf, maka kalau lagi wudu maka tidak perlu buka sepatu, tapi cukup dibasuh saja sepatunya. Kalau sepatunya bentuknya khuf ya, dan seterusnya. Banyak konsekuensi dari sepatu. Artinya melakukan perjalanan panjang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Salatun da'watun la turad." Ada 3 doa yang tidak akan pernah tertolak. Yang pertama adalah da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang zalim. Yang kedua adalah da'watul musafir, doa orang-orang yang sedang musafir. Dan ketiga adalah da'watul walid liwaladih, doa orang tua kepada anaknya. Ini mustajab 3. Jangan pernah remehkan. Kalau orang tua bilang, "Nah, kamu jadi anak soleh," itu kita depan mukanya gini, amin, amin, amin. Itu mustajab. Karena kita meremehkan. Kalau bisa, ini kebiasaan yang saya lakukan ini. Tiap hari kita nelpon orang tua minta doa sebelum aktivitas. Kalau orang tua Anda masih ada. Jangan meremehkan. Saya banyak dengar cerita-cerita orang-orang yang masuk UIM sana, ya. Di antara Ustaz Firanda dia itu kalau dengar semua ceritanya ketika masuk S2, ya, orang-orang pada bingung, pada masuk nggak mungkin masuk S2, nggak mungkin S2, ya. Kemudian kata beliau, "Tenang saja, saya punya emak di rumah," kata dia. Kata beliau, "Saya punya emak di rumah. Nanti saya nelpon orang ibu saya minta doanya saja." Hanya ngomong celutan gitu aja. Dan ternyata betul orang tuanya mendoakan. Hanya lanjut sampai S3. Jadi jangan pernah remehkan doa orang tua, jangan pernah remehkan orang tua. Dan jangan pernah remehkan orang yang terzalimi. Sekaligus ketika menjadi musafir, maka hendaknya kita berdoa. Ya. Kemudian yang kedua adalah yutul safar ash'ath aghbar. Artinya pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan. Nah, maksudnya apa? Dahulu orang-orang yang melakukan safar itu kan pakaiannya lusuh. Kemudian ini semakin membuat doanya terkabul ketika dia berdoa. Ya. Kenapa?
ada dalil yang juga menguatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, "Unzuru ila ibadi haula'i syu'san aghbar," atau ghubran, syu'san ghubran. Lihatlah kepada mereka hamba-hambaku ketika haji, ya. Orang kan pakai haji itu tidak boleh pakai minyak wangi, kemudian cuma pakai pakaian yang tidak berjahit, dan seterusnya, tidak boleh pakai penutup kepala yang biasanya kepalanya ditutup sebagai bentuk kemuliaan, tapi sekarang dibuka, ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam keadaan hina di hadapan Allah karena tidak membawa apa-apa, gitu kan. Maka doa dalam keadaan demikian semakin mustajab, semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat kedua tangan. Maka di antara berdoa adalah mengangkat tangan. Ya, tanda berdoa adalah yang mengangkat tangan. Boleh gak Ustaz mengangkat boleh gak kalau berdoa tidak mengangkat tangan? Boleh, tapi kalau mau dijabah maka mengangkat tangan. Karena apa? Dikuatkan dengan hadis lain. Kata Rasulullah SAW, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i an yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Allah itu hayyun karimun. Inna rabbakum ta'ala hayyun karimun. Allah itu malu dan maha mulia. Ketika melihat ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian Allah tidak memberikan permintaannya dan mengembalikannya dalam keadaan hampa, Allah malu, maka sudah pasti diijabah. Sudah pasti. Dan yang menjadi patokan lagi sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Tidak, Allah tidak berada di mana. Buktinya, kiblat doa kemana? Ke atas, ke langit. Kiblat doa. Makanya agak keridu karena orang berdoa gini. Biasanya anak-anak kecil berdoa gini. Berdoa yang betul gini, mengadahkan kata. Dan utamanya adalah didempetkan. Sebagaimana kata para ulama, didempetkan. Ya, didempetkan. Ini menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan diri. Makanya tidak ada keadaan paling disenangi Allah kecuali ketika kita mengangkatkan kedua tangan ke langit. Karena ini adalah posisi terendah sebagai seorang hamba. Ya. Dua posisi yang paling Allah senangi. Kapan? Sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Lebih dekat daripada ruh kita. Allah lebih dekat. Apalagi kalau kita sedang sujud. Nah, Allah sangat menginginkan sekali kita mengadah kedua tangan kita. Maka lebih baik adalah kita memohon terus kepada Allah dalam setiap waktu-waktu yang mustajab. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Di sini dia bertawasul. Karena di antara tawasul yang syar'i adalah apa? Asmaul Husna. Dan Rabb tersebut termasuk dalam Asmaul Husna. Ya Rabb, ya Rabb. Ini dia melakukan penyebab terkabulkannya doa. Ya Rabb, ya Rabb. Dan diulang lagi. Dia gak cuma bilang satu kali. Ya Rabb, enggak, tapi ya Rabb, diulang. Tandanya dia merengek dalam memohon kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa mat'amu haram. Tapi makanannya makanan haram. Pekerjaannya dari pekerjaan haram. Masih kerja di bank riba. Masih ada proyek tender haram masih diambil. Ada proyek-proyek syubhat masih diambil. Dagang masih timbangannya masih dikurangi, dan seterusnya masih melakukan kecurangan. Masih melakukan perkara yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Ini sudah melakukan penyebab doa, dia sudah bersafar, sudah mengangkat tangan, sudah bertawasul, ya, sudah acak-acakan pakaiannya lagi dan mengangkat tangan dan seterusnya. Ternyata pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mungkin dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Makanya mengapa innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah di antara kita yang dihasilkan dari sedekah yang haram. Makanya tidak sah haji dari dana korupsi. Kalau ada pejabat yang haji, umroh, diambil dari pemalsuan anggaran daerah, atau penipuan dan seterusnya, ini jelas bahwa tidak akan terima haji dan umrohnya. Begitu pula bangun masjid atas nama fulan bin fulan, tapi ternyata hasil dari
haram, maka tidak diterima sebagai pahala di sisinya. Bahkan kata para ulama, tidak boleh kita sedekah pakai dana haram ke masjid. Tidak boleh. Sampai khilaf para ulama, boleh atau tidak ada dana riba. Ya, misalkan ada seorang dia nabung di bank konvensional, kemudian kan masuk tuh ya, bunga-bunganya tiap bulan. Boleh gak tuh ribanya tersebut dijadikan taruh ke masjid? Kata para ulama, tidak boleh. Bolehnya kemana? Bolehnya ke fasilitas umum, buat bikin toilet, bikin jalan, bikin rumah sakit dan seterusnya. Tapi kalau buat ke masjid tidak boleh, karena berpotensi masjidnya menjadi masjid diror. Oh, ini masjid diror, masjid yang dibangun atas dasar kemaksiatan dan sholat di atasnya makruh. Bisa seperti itu. Ya. Makanya hati-hati sekali kita terhadap harta. 1 rupiah yang berada dalam rekening kita dan itu berasal dari dana yang haram, sudah cukup masukkan kita ke dalam api neraka yang jaraknya antara sirat sampai ke titik bumi 70 tahun. Ke titik inti neraka jahanam 70 tahun. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat sahih Bukhari dan Muslim, bahwa ketika ada dentuman keras di zaman Rasulullah SAW, sahabat bertanya, ya Rasulullah, dentuman apa ini? Kata Rasulullah, itulah batu yang baru sampai selama 70 tahun ke inti dasar kerak jahanam ketika dilemparkan dari ujung sirat. Nauzubillah. Dalam sekali api neraka. 1 rupiah perak sudah cukup mengantarkan kita ke dalam api neraka yang panjang sekali kedalamannya dan abadi selama-lamanya. Nauzubillah. Ya. Makanya penting belajar muamalah, fikih muamalah, supaya tidak terjerumus ke dalam yang haram. Ya. Tuh, mengapa alhamdulillah sekarang sudah banyak asitizah yang paham ya fikih muamalah. Kemudian nama berikutnya adalah Assalam. Ya, assalam. Assalam maknanya maha selamat dari kekurangan. Maha selamat dari kekurangan. Dan Allah lah memiliki nama Assalam. Makanya kita tidak boleh mengatakan Assalamu ala Allah. Tidak boleh. Assalamu ala Allah. La taqul Assalamu ala Allah, kata Rasulullah. Jangan berkata Assalamu ala Allah, tapi berkata Assalamu alaikum. Karena kalau Assalamu ala Allah berarti kita salamlah kepada Allah. Sedangkan Allah itu adalah assalam sendiri. Ya. Li'an Allah huwa salam, kata Rasulullah. Karena Allah itu assalam tersendiri. Makanya di sini juga semakin meyakinkan bahwa Allah lah sang pemberi keselamatan. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan makhluknya dari azab, dari siksa, dari keluhan, dari cobaan, dari keletihan, dari kecapaian, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah. Ya. Makanya juga makna assalam di sini adalah dalam semua sifat. Jadi dia menyelingi semua sifat. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, maka mustahil Allah ngantuk, mustahil. Ya. Makanya mengapa di surga tidak ada orang tidur. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, la yanamu ahlul jannah. Para penghuni surga itu tidak tidur. Li'anna nauma akhul maut, kata Rasulullah. Karena tidur itu saudaranya kematian. Jadi mustahil tidur. Penghuni surga tidak diizinkan 1 detik pun tidak merasakan kenikmatan. Bayangkan, 1 detik tidak diizinkan untuk tidak merasakan kenikmatan. Jadi setiap detik harus merasakan kenikmatan. Bayangkan, penghuni surga. Ya, Allahumma adkhilna al-jannah. Kemudian di makna berikutnya, makna daripada assalam ini adalah ketika Allah mengatakan Al-Qadir, Allah Maha Berkuasa menciptakan segala sesuatu dalam sekejap mata. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka Allah mustahil capek, mustahil Allah capek. Enggak mungkin Allah capek, enggak mungkin Allah letih. Segala sifat kurangnya manusia itu mustahil ada pada Allah, mustahil. Ya, sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Dia Maha Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menghafal, Allah Maha Maha menguasai, maka mustahil Allah lupa, mustahil Allah pikun, mustahil Allah lalai, mustahil.
Seperti itu ya. Maksud daripada as-salam. Jadi dia mensucikan sifat-sifat kurang yang terdapat pada Asmaul Husna. Gitu. Nah, ketika Allah mengatakan juga Allah Maha Al-Qahhar, maka Allah mustahil melakukan segala sesuatu tanpa hikmah, mustahil. Segala yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya, karena Allah Al-Hakim. Al-Hakim. Makanya kemarin saya katakan kan, ketika Allah berikan cobaan kepada seorang hamba, Allah sudah tahu kapan yang tepat waktu cobaan itu diberikan, kapan selesainya, kapan waktunya, segimana kadarnya, untuk yang seperti apa hambanya. Allah sudah tahu, sangat presis sekali ketika Allah memberikan cobaan. Maka mustahil Allah memberikan cobaan tanpa ada hikmah di belakangnya, mustahil. Ya. Kemudian ketika Allah memiliki nama Al-Afu, sebagaimana kita doa ketika kemarin di sebelum malam terakhir, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah dari Al-Imam Al-Bukhari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau afu, engkau maha pemberi maaf. Ketika Allah memberi maaf bukan berarti Allah lemah, bukan berarti Allah mengalah, bukan. Tapi itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Kemudian ketika Allah memiliki nama, Allah memiliki juga sifat marah. Ketika Allah marah, Allah bukan marah gara-gara balas dendam, bukan. Tapi Allah marah untuk menegakkan keadilan. Ya, keadilan. Makanya sifat salam ini menunjukkan bahwa Allah sempurna dalam segala sisi. Dan agama kita dinamakan Islam, mengapa? Karena ini satu-satunya keselamatan. Tidak ada keselamatan lain dengan agama lain. Makanya saya sering katakan, Islam itu bukan agama yang paling benar, tapi Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Paham gak? Karena kalau kita bilang Islam adalah agama yang paling benar, berarti ada agama lain yang benar juga, cuman gak paling. Paham ya? Maka Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Selain Islam, salah. Sekarang ini banyak dikelompokkan apa? Banyak orang-orang, ayo login, masuk Islam login, gitu kan? Login. Tapi mereka tidak tahu syarat login yang paling utama apa? Meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Kalau dalam keyakinan kita masih meyakini bahwa ada agama yang benar juga selain daripada Islam, maka kita kufur. Karena konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah adalah menganggap bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Gitu ya. Salah sekali itu orang yang mengatakan bahwa wah, surga itu bukan milik orang Islam, tapi orang Kristen juga ada surganya, beda-beda. Yahudi juga ada udahnya. Ini mereka aja nggak berharap surganya kita mau nyediain surga buat mereka, kan gitu. Mereka aja nggak berharap surga kita kok. Ya udah, ngapain repot-repot supaya mereka tertarik dengan surga kita? Ya udah, lakum dinukum waliyadin. Sekarang banyak orang mau mengucapkan selamat Natal, tujuannya untuk mencari simpati. Untuk apa mencari simpati mereka? Untuk apa? Toh mereka juga nggak berharap surganya kita, ya? Karena kalau mereka berharap surganya kita, mereka masuk Islam, seperti itu, ya. Nah, itu makna assalam. Kemudian makna lainnya adalah Al-Quddus. Al-Quddus. Sampai 7:30 ya Bang Acim? Alhamdulillah. Al-Quddus. Al-Quddus maknanya adalah Maha Suci. Maha Suci. Jadi nanti ada dua ya, sama subuh. Bedanya ntar kita jelaskan. Al-Quddus maknanya Maha Suci dari segala macam kekurangan. Kalau tadi As-Salam maha selamat. Kalau Al-Quddus Maha Suci. Maha Suci. Di antaranya doa selepas witir apa? Ingat gak? Subhanal Malikil Quddus. 3 kali Rasulullah SAW katakan, hadis sahih riwayat Aisyah. Rasulullah bukan riwayat Aisyah, riwayat Anas bin Malik. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ini doa yang sahih. Ya. Kalau biasanya masjid-masjid
tradisional itu ya. Ada doa kamilin lah. Ada macam-macam tuh kalau habis tarawih ya. Nah, itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kita mencukupkan dengan amaliyah yang ada dalilnya. Tidak ada dalilnya tidak dikerjakan. Ada dalilnya kerjakan. Simpel itu agama kita. Makanya orang yang mengikuti jalan manhaj salaf simpel beragama sekaligus tenang karena nggak bingung-bingung. Saya ketika membimbing jemaah umroh, kalau orang-orang yang dahulunya umroh bersama travel yang tidak kenal sunnah, itu bisa bingung. Bisa pimpin bacaannya, pimpin ya nanti ya, saya nggak hafal karena bacaan mereka ribet-ribet. Susah. Padahal yang dalilnya itu gampang-gampang, gitu. Makanya kalau kita sudah kenal sunnah ini, ibadah semakin mudah, kan gitu. Ibadah semakin mudah. Orang gampang kok. Bacaan-bacaan yang sunnah itu ringkas-ringkas kok. Makanya kalau travel tidak sunnah itu, putaran pertama ada zikirnya, putaran kedua ada zikir yang khusus lagi, ada zikir yang khusus. Itu panjang-panjang itu. Kalau orang yang satu apa lagi bingung. Tapi kalau orang Islam gampang, yang kenal sunnah gampang. Ya. Kalau dari apa namanya? Dari rukun yamani sampai hajar aswad cuma bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Selepasnya doa bebas. Udah selesai. Enggak ada bacaan khusus di putaran pertama apa, putaran kedua apa, putaran ketiga apa, pusing. Atau misalkan habis zikir selepas pada sholat, pengen doa, bingung apa doanya. Karena panjang doanya. Rasulullah ketika para sahabat sudah di Madinah tidak memimpin doa selepas zikir. Zikir sendiri-sendiri, kan gitu. Itu lebih khusyuk juga dan doa-doanya ringkas-ringkas. Allahumma salam salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya singkat. Gitu ya. Jadi semakin singkat ya dalam beribadah. Nah, jadi bedanya kudus dengan subuh. Nah, ini nanti ada dekat lagi subuh. Subuh ini maha suci juga. Tapi kalau subuh terkait dengan sifat-sifat yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan hal tersebut. Tapi kalau kudus sifatnya adalah Allah mensucikan secara zat sendiri. Ya, meskipun tanpa ada tuduhan-tuduhan itu Allah sudah suci secara zat. Tapi kalau subuh maka Allah mensucikannya dari segala macam tuduhan. Suci dari segala macam tuduhan dan suci secara zat. Itu bedanya ya. Tapi secara harfiah maknanya sama-sama maha suci. Nah, itu bedanya subuh dengan kudus. Subuhun kudus Rabbul malaikati war ruh, kan gitu. Subuhun kudus. Nah, kemudian dalilnya apa? Subuh ini di antaranya adalah, makanya agak keliru kalau orang ketika melihat suatu hal yang menakjubkan dan indah dia mengucapkan subhanallah. Yang benar apa? Masya Allah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Kahfi. Ya. Idza khala jannata qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, maka perkataan yang pertama kali diucapkan oleh penghuni surga apa? Masya Allah. Ya. Coba bayangkan ya. Kaki kita pertama kali masuk ke dalam surga, kemudian kita mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Itu pertama, lisan pertama. Makanya di antara ibadah yang tidak akan pernah hilang ya sampai kita ke surga ada 3. Apa? Siapa yang bisa sebutkan? Ada 3. Pertama, iman kepada Allah, tauhid. Ibadah tauhid ini tidak akan pernah hilang sampai surga. Kecuali selain 3 ini maka tidak ada ibadah lagi. Salat, puasa, haji, zakat tidak ada di sana di surga. Cuma 3 ini doang. Yang pertama apa? Tauhid. Ibadah tauhid sampai surga masih eksis. Yang kedua apa? Ayo apa? Zikir. Dalilnya mana? Tadi penghuni surga mengucapkan Masya Allah. Masya Allah termasuk zikir. Yang ketiga apa? Nikah. Pernikahan. Ibadah pernikahan. Makanya mengapa orang yang dahulunya menjadi suami istri, ketika dua-duanya masuk surga, di surga akan dijadikan suami istri lagi. Tandanya ibadah pernikahan itu long lasting sampai surga. Nah, gitu ya. Makanya kalau istri Anda meninggal, Anda meninggal, kemudian istri Anda nikah lagi.
Nanti dia sama siapa? Sama suami terakhirnya. Sama suami terakhirnya. Makanya kalau antum sudah tua, istri antum masih muda nih, wasiatin lah. Nanti kalau abang udah meninggal jangan nikah lagi adek, misalkan gitu. Supaya nanti abang pengen lihat adik sama adik di surga, misalkan kayak gitu. Ya, itu juga salah satu mengapa banyak di antara kaum muslimah tidak menikah lagi. Karena ingin bersama suaminya. Nah, dahulu ada siapa? Sahabiat yang tidak mau menikah lagi. Siapa? Tahu? Ummu Salamah. Dulu nggak mau nikah lagi tuh. Karena Abu Salamahnya soleh sekali. Ya. Sampai ketika ada yang mengatakan, maukah engkau menikah lagi dengan pria yang lebih baik darimu? Kata Abu Salamah, memang ada pria yang lebih baik daripada Abu Salamah. Bayangkan, menakjubkan sekali. Tandanya dia menjadi suami yang istimewa bagi istrinya. Suami yang melayani juga istrinya. Suami yang menjadi teladan bagi istrinya. Suami yang membimbing istrinya. Sampai-sampai perkataan istrinya memang berkata, memang ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, kata dia. Apa jawaban sahabat ketika itu? Ada. Yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya yang melamar Ummu Salamah siapa? Rasulullah SAW. Dan menikahlah Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW. Seperti itu. Coba, bisa gak kira-kira istri kita berkata demikian ke tetangganya? Ya. Emang ada suami yang lebih baik daripada suami saya? Nah, cek masing-masing. Ya. Karena jabatan suami ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demi Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Rasulullah, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Keluarganya siapa? Istrinya, anaknya. Dan aku adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarga. Orang kalau berbuat baik kepada atasan, dia berani serve baik kepada atasan. Wajar karena dia ada simpati. Tapi biasanya kalau orang berbuat baik kepada istri, biasanya nggak ada timbal baliknya biasanya. Tapi dia mau berbuat baik, maka berarti itu adalah kebaikan bagi dia. Makanya ketika melihat akhlak seorang bukan dilihat dari mana cara memperlakukan orang kaya, bukan. Kalau mau melihat para ulama kata di antara Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti, kalau kamu mau melihat akhlaknya seseorang, bukan melihat dari caranya bagaimana dia memperlakukan orang yang berada di atas dia, bukan. Tapi caranya bagaimana dia memperlakukan orang yang berada di bawahnya. Itu ngelihat akhlak. Jadi kalau kita ngelihat orang, wah dia baik banget sama orang kaya, dia baik banget sama pejabat, dia baik banget sama orang-orang yang lebih tua misalkan. Bukan, orang akhlak nggak ada situ. Dan lihat bagaimana dia memperlakukan anak kecil. Dari lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Dari lihat bagaimana dia memperlakukan orang miskin. Itu cari lihat bagaimana akhlaknya. Kalau dia sama orang miskin lebih baik. Makanya kalau ada, jangan sampai kita menghadik orang-orang miskin. Makanya jangan sampai menghadik orang-orang juga yang minta-minta. Ya, jangan. Ya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ammas sa'ilah fala, wa ammas sa'ilah wa ammal yatima fala tanhar, wa ammas sa'ilah fala. Adapun untuk orang-orang yang minta jangan dihardik, gitu kan? Artinya kalau orang yang lagi ngetok-ngetok pintu kaca mobil kita, jangan kita buka kaca sedikit doang, kemudian ngasih gopean lagi. Buka kaca, besar, kasih 20.000, 50.000. Udah makan belum? Seperti itu akhlaknya. Itu baru kelihatan akhlak yang benar. Akhlak seorang yang muslim yang jujur seperti itu. Bukan ketika melihat kepada atasannya, kepada bosnya. Wajar kalau itu semua bawahan pasti berbuat baik kepada bosnya. Tapi kalau kepada bawahannya, kelihatan yang benar, yang akhlak yang mana. Ya, itu subuh dan kudus. Ya. Kemudian sifat lainnya adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar, Maha berkuasa. Al-Qahhar itu nama Maha berkuasa. Saya senang melihat banyak yang bawa buku. Alhamdulillah.
Semoga Allah tambahkan ilmu kita semua. Al-Qahar. Al-Qahar ini maknanya maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Allah Subhanahu wa taala mampu menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Allah mampu mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Allah mampu mencintakan orang yang membenci dan membencikan orang yang cinta. Allah Maha Kuasa. Kita semuanya dikuasai. Selain Allah diciptakan, hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Selain Allah diberikan rezeki. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang memberikan pengaruh, selain Allah diberikan pengaruh. Seluruh selain Allah mati. Hanya Allah yang hidup dan maha hidup. Itu Maha Al-Qahar, maha dominan, kuasa. Mengapa demikian? Maksudnya adalah kita mampu mengkuasakan orang di bawah kita, tapi kita dikuasakan oleh orang di atas kita. Betul? Betul. Contoh, ketika Anda menjadi gubernur, bukan gubernur dah, apa kalau di sini bupati. Anda bupati Purwakarta. Ya, itu menjadi Anda mendominasi, menguasai satu Purwakarta. Tapi Anda didominasi lagi orang berada di atas Anda. Siapa? Gubernur. Gubernur mendominasi dan menguasai satu provinsi. Tapi dia didominasi dan dikuasai oleh presiden. Seterusnya. Bahkan raja sekalipun masih dikuasai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seluruh selain Allah ketika memiliki kuasa, ketika memiliki dominan, maka dominannya dan kuasanya bersifat relatif. Tapi kekuasaan Allah, dominasi Allah bersifat mutlak, absolut. Paham ya? Nah, itu Maha Al-Qahar. Al-Qahar. Kita kalau satu kata mengenai sifat asma Allah, bergetar hati kita itu ya. Bergetar karena itu kenal kepada sifat Allah yang mulia, itu menambah keimanan yang langsung boost ya. Nah, booster keimanan. Kalau vaksin ada boosternya, maka booster keimanan adalah mempelajari Asmaul Husna. Booster keimanan. Kemudian nama lain daripada Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Asy-Syakur ini adalah yang maha membalas kebaikan. Membalas kebaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, maka Allah tidak melihat dari hasilnya, bukan. Alhamdulillahnya, kita bersyukur kepada Allah. Agama kita patokannya dalam dikasih pahala itu bukan result, bukan hasil, bukan natijah, tapi apa? Proses. Agama kita melihat kepada proses. Makanya mengapa ketika Rasulullah membanding-bandingkan, ada seorang sedekah dengan banyak harta, ada seorang lagi sedekah dengan setengah dirham. Ternyata yang setengah dirham lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia cuma punya apa? 1 dirham. Setengahnya lagi dia disedekahkan. Ya, contoh seperti ini. Ada orang punya duit 1 juta. Dia sedekah 500.000. Ya. Ada nggak deh kebanyakan? Ada orang punya duit 1.000 rupiah. 1.000 rupiah doang dia punya duit. Dia sedekah 500 perak. Ada orang sedekah 100 juta, sedangkan dia punya 1 miliar. Yang mana yang paling tinggi pahalanya? 500 perak. Ya kan? Kenapa? Karena dia 50% sedekahnya. Kalau yang tadi 10%. Nah, ya kan? Artinya yang dia tuh bukan banyak-banyaknya, bukan, tapi usaha dia dalam mengeluarkan hartanya. Ya, usaha dia dalam beribadah. Makanya mengapa ketika Aisyah waktu itu, Aisyah itu milih hari puasa. Kalau puasa itu pilihnya hari yang paling panas, di musim panas bukan di musim dingin. Kenapa? Karena dia tahu kalau
kita berusaha dan kita berlah-lah dalam usaha kita, maka pahalanya lebih besar. Nah, saya juga sering ingatin jamaah saya dulu. Nah, kalau misalkan umroh memang dapat hotelnya bintang 3, jauh dari masjid. Jangan dipikir wah nggak nyaman. Pikirlah bahwa setiap langkahan kaki Anda ke masjid dapat pahala yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang hotelnya di Zamzam Tower atau di Movenpick atau di di front Zamzam, Madinah front dan seterusnya. Meskipun jauh, kan? Hotel India tuh biasanya jauh-jauh tuh. Kalau hotel itu kan biasanya ada Fairmont, kemudian Swiss Bell dan seterusnya. Itu di Zamzam. Itu 50 meter jaraknya. Tapi kalau yang jauh-jauh itu pakai bis dulu. Kalau jauh-jauh, maka kalau yang jauh-jauh, patoklah Anda mendapatkan pahala yang banyak dibandingkan mereka yang dekat-dekat. Begitu pula, ya. Jarak kita ke masjid, siapa yang rumahnya jauh dari masjid? Nah, patoklah setiap langkah itu berpahala. Karena kaidah dalam agama kita adalah ajruki ala qadri nasabiki, gitu kata Rasulullah kepada Aisyah. Pahala kita sebanding dengan kesusahan kita. Itu patokan kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sekecil apapun dan jangan pernah kita meremehkan kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan senyum lebarmu yang engkau tampakkan kepada saudaramu. Bisa jadi itu pahalanya besar sekali. Ya. Jangan pernah remehkan satu tetes air mata yang keluar dari mata ketika menangisi dosa-dosa. Barangkali itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat sebelum tidur salat witir. Jangan pernah remehkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah yang setiap hari rutin. Ba'da subuh, sebelum subuh, nyari kotak amal, dimasukin ke dalam kotak amal. Jangan pernah remehkan. Karena yang dipatokan adalah keistiqomahan. Ahabbul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling cintai Allah apa? Yang paling kontinu. Istiqomah meskipun sedikit. Jangan pernah remehkan. Ketika ketemu orang tua, mijit kepalanya, mijit pundaknya, mijit kakinya. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan mengucapkan salam kepada orang yang belum kenal sekalipun. Karena di antara syariat kita adalah afsus salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kan gitu. Adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Jadi kalau ada orang sama muslim mendampingkan, assalamualaikum. Nah di Indonesia masih kurang budaya itu. Masih kurang budaya itu. Kalau di Arab Saudi itu sering sekali. Berpapasan dikit, assalamualaikum. Meskipun gak ngeliat muka. Kalau ngeliat muka senyum lebih baik lagi. Tapi ketika berhadapan di lift, ketika di eskalator, ya, ketika lagi berpapasan aja, assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Biasa. Ya, biasa. Itu budaya yang kurang di Indonesia. Ya, kita biasakan itu. Jemaah ini udah ngaji, biasakan. Ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Apalagi musafahah ya. Ma min muslimin yatasafahani kecuali nanti akan dosa-dosanya berguguran. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, maka Allah juga membalas kebaikannya dengan berlipat ganda. Allah tidak pelit dalam memberikan pahala kepada hambanya. Jadi Allah membalas kebaikan sekecil apapun, sekaligus ketika Allah membalas kebaikan maka balasan tersebut berlipat ganda. Bahkan balasannya tidak terhingga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, la aqulu alif lam mim, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Alif lam mim wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Kemudian kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala juga yang mana yudha'afu bi 'ashri amsalha. Ya, setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai berlipat ganda. Ini mananya Allah ketika memberikan ganjaran kepada kita itu bukan dengan keadilannya, tapi dengan apa? Dengan rahmatnya. Paham ya? Tapi ketika Allah membalas
dosa kita, maka Allah membalasnya dengan keadilannya. Contoh, kita dosa 1, kita cuma dibalas 1 sama Allah. Itu pun kalau Allah mau, Allah nggak mau, Allah bisa saja. Ini dosa selain dosa syirik. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni, kecuali bertobat di dunia. Kalau belum bertobat sampai meninggal, maka tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, tidak dibalas 1 doang. Kita berbuat kebaikan 1 nih. Apakah Allah balas cuma 1 doang? Enggak. Minimal dikali 10. Bayangkan. Baiknya Allah. Kalau Allah cuman pakai sifat keadilannya doang, cuman balik Allah kasih 1. Kamu kan ngediin sholat 2 rakaat kan? Udah kasih aja 2 doang deh. Misalkan seperti itu. Enggak. Tapi dikali berlipat-lipat. Maha baiknya Allah. Maha pemurahnya Allah. Maka jangan pernah kita merasa merasa bahwa Allah tidak baik kepada kita. Salah. Allah lebih baik. Allah lebih sayang. Allah lebih cinta kepada kita dibandingkan diri kita sendiri cinta kepada diri kita. Saya ulangi. Allah memiliki sifat kasih sayang. Dan ketika Allah mencintai hambanya, Allah mencintai dia melebihi dirinya sendiri mencintai dia. Dalilnya apa? Dalil hadis riwayat Muslim. Ketika ada seorang wanita mencari bayinya yang hilang di dalam tengah-tengah perkumpulan tentara-tentara yang baru pulang dari medan peperangan. Kemudian ketika bayi tersebut ditemukan oleh ibunya, sahabat melihat semua nih, lihat, ditemukan ibunya. Bayi tersebut digendong dengan penuh kasih sayang oleh ibunya. Kemudian disusukan, diusap-usap kepalanya, ditenangkan. Kemudian para sahabat melihat gitu kan. Kemudian kata Rasulullah, mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, gak mungkin ya Rasulullah, sedangkan dia mampu melakukannya, gak mungkin. Begitulah Allah. Innallaha ahabbu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha, katanya. Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan si ibu ini mencintai anaknya. Kecintaan Allah kepada kita melebihi kecintaan orang tua kepada kita. Maha baiknya Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Makanya perkataan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq adalah apa? Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita sering kali meninggalkan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasa rezeki kita sempit, bukan gara-gara Allah yang jauh dari kita, tidak, tapi gara-gara kita menjauh dari Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya. Maka terus-teruslah mendekat kepada Allah. Maka Allah tidak akan pernah menjauh dari kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mendekatlah kepada Allah. Larilah menuju Allah. Kita disuruh lari menuju Allah. Artinya Allah sudah standby di sana. Allah menunggu hamba-hambanya. Itu nama Allah Asy-Syakur. 5 menit lagi. Ini udah sudah lewat. Sudah 19:34 tuh ya di situ. Kok di sini 19:41. Ya. Insyaallah kalau ada waktu lagi, saya tadi request ke Bang Musab, ke Ustaz Musab di hari Kamis banget, Cim. Hari Kamis ya. Ini sisa 1 sesi lagi, insyaallah kita khatam. Meskipun tidak semuanya ter ini, tapi ini yang penting-penting karena banyak makna sinonim yang sama. Ya. Sebagaimana tadi subuh itu sinonimnya sama kudus, sama salam. Kemudian juga thayyib dan seterusnya. Itu juga satu mana. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.